Video aja, langsung masuk kelas. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN kelas Bendung 2 dan yang saya hormati selaku orang tua, Bapak Komite Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini puji syukur kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan desiminasi, yaitu termasuk tugas saya sebagai guru penggerak. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite dan seluruh Dewan Guru yang dimana sebenarnya ini adalah jam KBM ya Pak Bu. Cuman alhamdulillah saya minta waktunya, mudah-mudahan kita semua kumpulnya di sini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pada acara pagi hari ini, marilah kita sama-sama dengan membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua mungkin ada beberapa sambutan atau sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan sehat walafiat. Kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini untuk acara sosialisasi guru penggerak, yaitu Ibu Husnia sebagai guru penggerak. Sebelum melanjutkan acaranya, saya mau berikan sepatah kata, di mana semoga guru penggerak ini bisa membawa perubahan bagi sekolah kita, ya, terutama pada murid-murid kita. Semoga imbas dari guru penggerak ini positif kepada gurunya dan kepada muridnya khususnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di mana sekarang itu banyak budaya yang sudah masuk di Indonesia ini, maka dari itu semoga dengan adanya guru penggerak ini kita bisa belajar bagaimana cara agar siswa-siswa kita ini bisa berbudaya dengan baik. Ya, bisa berbudaya dengan baik. Kenapa? Budaya sekarang ini sudah luar biasa. Apabila Bapak dan Ibu guru terlena tidak mengawasi anak-anak, maka budaya itu akan cepat sekali ke anak-anak. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu guru yang Ibu cintai, di mana kalau budaya-budaya kita di Indonesia khususnya, yang agama Islam khususnya, budaya di Indonesia itu luar biasa, sudah tidak bisa dibendung, ya. Karena apa? Karena ada HP, ya. Dengan adanya HP, kalau kita tidak memeriksa, kita tidak mengawasi, terutama guru-guru, ya, maka itu akan mengimbas yang sangat jelek sekali kepada siswa dan siswi kita. Bapak dan Ibu, saya berpesan sebelum sekolah, sebelum masuk, ya, kita budayakan untuk membacakan ayat-ayat Allah dulu, gitu kan, baca-baca kebiasaan dulu, yaitu membaca surat-surat pendek, ya, biar anak-anak kita itu merasa dirinya itu, oh ternyata saya ini adalah orang Islam khususnya, ya, orang Islam khususnya. Jadi dibudayakan untuk pagi-pagi itu membaca surat-surat pendek, ya. Terus kalau mau pulang sekolah juga disarankan kepada anak-anak itu kita untuk bersalaman, ya, mengucapkan salam, bersalaman kepada orang tua, ya. Terus kita pulang sekolah seharusnya berangkat sekolah itu Bapak dan Ibu itu sudah ada di sekolah. Sebelum anak-anak sekolah itu masuk kelas, Ibu dan Bapak guru itu sudah ada di sekolah. Jadi tahu tuh anak yang datangnya jam berapa, ya, ini ada diantar dengan siapa, jumlah muridnya ada berapa, ya, itu seharusnya guru nanti dipiket saja. Jadi misal hari ini siapa nih yang piket, gitu kan. Jadi ketahuan tuh. Jadi si anak-anak itu merasa diperhatikan, ya, itu juga budaya yang baiklah. Jadi jangan kita ngomong-ngomong ke anak itu, ya, kita harus pagi-pagi sekolah, tapi gurunya jam
8 masih di jalan. Ya, jam 9 baru datang ke sekolah. Ya, itu. Terus berpakaianlah yang rapi. Ya, ya maaf ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ahmad itu sudah memberikan budaya yang positif ya, berpakaian rapi gitu kan. Ya itu. Jadi sebelum kita ke anak, kita dulu lah sebagai guru ya. Saya sarankan nanti guru-gurunya itu datang pagi. Kenapa? Itu udah kewajiban kita ya. Udah kewajiban kita agar anak-anak kita kreatif. Ya, kita ngomong ke anak kreatif tapi gurunya tidak kreatif. Ya mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SDN Teras Gunung 2 ini, anak-anaknya bisa kreatif ya, bisa mandiri ya, bisa berperilakuan yang positif ya. Mari kita dengarkan dari Ibu Kusnia yang akan memaparkan dan akan memberikan wejangan kepada kita semua ya. Itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya yang mengenai tentang budaya positif ini ya. Sebelumnya sebenarnya gitu ya. Sebelum saya menjelaskan tentang definisi budaya positif ini, dari Ibu Kepala Sekolah saja sudah menjelaskan, gitu kan? Sudah menjelaskan apa sih budaya positif. Gitu kan? Tadi juga sudah diingatkan dan alhamdulillah masukan buat saya Bu, masukan buat saya Mak ya, maksudnya di sini ada guru penggerak, harusnya lebih lebih giat lagi, lebih bergerak lagi, lebih menggerakkan lagi kan? Ya. Jadi maksudnya sebenarnya itu memang dari materi yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya sudah dapat disimpulkan tadi dari Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Baiklah, lanjut punya pantun dulu nih Bu Ibu Bapak-bapak biar jangan ngantuk. Ya. Buah kesembek buah kedong-dong. Jangan ngantuk dong. Ya, Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Saking semangatnya. Baik, kalau memang sudah semangat, sebelumnya gitu ya. Sebelumnya tadi dikasih pantun sudah, semangat juga sudah. Biar jangan terlalu tegang. Silakan Bapak Ibu dinikmati dulu kadarnya yang ada di depan meja. Baik, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu guru, karena memang saya juga di sini hanya dikasih waktu 1 jam. Karena memang sebenarnya kan jam sekarang itu adalah masih jamnya KBM gitu ya. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Kusnia CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Ya, di sini Kusnia SPDI, sebenarnya bawa I-nya itu berat. Kecuali SPD sarjana butuh duit mungkin ya. Ya, Pak Endang ya. Biar jangan terlalu tegang Pak, biar saya juga gitu, nggak bawa tegang gitu. Baik, sebelumnya untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Di sini definisi budaya positif. Bapak Ibu sebelumnya apakah sudah mendengar atau asing tidak sih tentang budaya positif? Sudah? Ya. Boleh dijelaskan Pak sedikitnya apa sih tentang budaya positif tadi? Apa sih budaya positif itu? Boleh dicontohkan? Terima kasih kesempatan waktunya. Kalau yang saya pahami untuk budaya positif ini adalah sesuatu kegiatan yang baik yang bisa dicontohkan untuk siswa. Contoh di sini sebelum masuk kelas kita berbaris dulu untuk siswanya.
Dan setelah dibudayakan berbaris, terus periksa buku untuk kebersihan, masuk ke kelas seperti yang kepala sekolah tadi ungkapkan itu, membaca surat pendek gitu Bu. Selain surat pendek, jadi misalnya untuk minggu ini dari ayat keberapa sampai ayat keberapa dan selanjutnya. Terus selain itu juga untuk setelah selesai belajar di sekolah, ada misalkan budaya positif, setiap mau pulang itu menyanyikan lagu wajib nasional. Setelah wajib nasional itu kan setelah sampai hafal kan, anak-anak setelah hafal baru lagu daerah gitu. Ya sementara itu untuk yang saya pahami gitu. Kalau ada yang lain, ya boleh lagu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Endang tadi sudah sedikitnya memaparkan tentang budaya positif. Sebelum saya jelaskan, apakah ada yang mau menambahkan dari ibu gurunya? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, ya tidak jauh beda dengan pemaparan yang Pak Endang sudah sampaikan dan Ibu Kepala Sekolah sudah sampaikan, budaya positif. Jadi kita, ya kan, kita sebagai guru nih, sebagai pendidik, coba kita membuat karakter si anak itu supaya lebih baik lagi dengan cara kita yang mendidik si anak. Ya. Ya, karena kan di sini kan masih banyak juga sih ya, kayak berpakaiannya dengan rapi. Sedangkan kan di peraturan sekolah kan sudah ada tuh berpakaian dengan rapi, ya. Kebanyakan di sini belum 100% lah gitu tuh. Jadi itu sebagai tugas kita sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya supaya si anak itu bisa lebih baik lagi dan bisa lebih rapi dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah di sini ya semuanya memang Bapak Ibu guru hebat berarti ya. Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah saya berkumpul dengan Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita belajar bersama apa yang belum kita dapatkan. Yuk kita rempukan bersama. Baik, tadi sedikitnya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru Endang dan Ibu Guru Suwarni bahwasanya di sini tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, oleh Pak Endang dan Ibu Guru Suwarni juga, bahwasanya yang pertama itu di dalam kelas kita membiasakan membaca atau tadarus ayat-ayat pendek gitu kan. Dalam sehari sekali, maksudnya dalam misalnya pagi surat apa, besok paginya lagi surat apa. Itu salah satunya juga tentang budaya positif. Dan yang selanjutnya yaitu tadi selain untuk pembelajaran di kelas. Nah, kita di sini juga tadi membiasakan untuk anak itu ketika datang di sekolah itu berpakaian rapi. Itu juga sama, termasuk budaya positif. Bagusnya, alangkah lebih baiknya kita harus selalu membiasakan budaya positif ini setiap hari gitu kan ya. Oke, mungkin itu sedikitnya atau bocoran tentang apa sih budaya positif itu. Bagaimana sih cara membudayakan budaya positif itu di sekolah atau di lingkungan sekolah. Oke, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Oke, lanjut Pak. Yang pertama di sini sebelum ke materi yang lebih dalam gitu kan ya. Di sini masih mengenai tentang budaya positif gitu kan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Hukuman itu seperti apa? Ya, setuju atau tidak? Setuju. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tidak. Oh, tidak. Yang pertama, pemberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Mengenai tentang budaya positif tadi di
menjadikan siswa. Seperti tadi yang Bu Guru sampaikan tadi ya, hukumannya seperti apa dulu, gitu kan? Nah, hukuman itu, jenis hukuman itu bermacam-macam Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau misalkan hukumannya itu memang menjadikan siswa yang lebih baik, kenapa tidak, gitu kan? Kecuali yang memang hukumannya itu yang bersifatnya apa ya? Kekerasan. Nah, gitu, kekerasan itu tidak boleh dan tidak dianjurkan. Apalagi memang kita kan sekarang itu zamannya gadget atau zamannya memang yang berkata-kata juga tidak bisa sembarangan, gitu kan? Apalagi sudah ada dalam sudah dijelaskan bahwasanya kan kalau memang anak sekarang itu dan anak dulu itu memang sangat berbeda, jauh berbeda. Seperti halnya kita dalam keseharian belajar di kelas, anak dulu sama anak sekarang beda. Ketika anak itu itu Pak, Bu, ditegur sama gurunya, gitu kan. Kalau memang anak dulu itu memang terima ya, kalau misalnya ditegur atau misalnya dijewer sedikit lah gitu gurunya. Tapi sekarang sebaliknya, gitu kan. Ketika anak itu ditowel gitu sedikit, pasti dia lapor ke orang tuanya, dia bilang ke orang tuanya, sehingga terjadilah kesalahpahaman, terjadilah antara kasus orang tua dan guru, gitu kan. Oke, lanjut. Yang kedua di sini pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bu Meli, setuju apa tidak? Kata Bu Meli, kata Bu Guru Meli, menurut Bu Meli setuju. Saya siswa itu lebih semangat dalam meraih prestasi. Ya, kata Bu Guru Meli katanya itu ya. Yang kedua di sini pertanyaannya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Itu dari Bu Guru, salah satu Bu Guru. Coba yang lainnya mungkin ada yang setuju atau ada yang tidak? Setuju. Setuju ya. Sudah jelas mungkin dari pertanyaan kedua ini ya. Kita lanjut yang ketiga. Berarti jawabannya setuju ya Pak Bu ya? Ya, setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap yang bermasalah. Wajib kan? Setuju. Berarti harus gitu kan ya. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman. Setuju Bu Mila? Bu Mul? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju aja. Karena sifatnya positif. Oke, next. Selanjutnya Bapak. Yang selanjutnya di sini budaya positif. Apa itu budaya positif? Kalau untuk contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan ya, sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suwandi dan juga Bapak Indang. Yang pertama di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kenapa diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Karena memang di sini kita lingkupnya lingkup sekolah gitu ya, tanpa memandang ras atau tanpa memandang suku gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, yang selanjutnya di sini konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama di sini, yang pertama disiplin positif. Sudah jelas ya tadi contohnya. Disiplin positif itu contohnya tadi apa? Boleh datang tepat waktu. Ini sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu guru yang bukan saya mengajari, karena memang guru penggerak bukan seperti itu. Karena saya juga sama-sama pengen belajar, yang tadinya belum bisa pengen menjadi bisa. Yang tadinya memang masih datang kesiangan jam 7:30 datang ke sekolah, saya sudah berusaha Bapak Ibu. Jam 7 kurang itu saya sudah berusaha berangkat pagi gitu kan, karena memang saya juga sedikit curhatan gitu ya, bukan mentang-mentang guru penggerak, enggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mendidik dan sama-sama memperbaiki apa yang belum menjadi baik gitu kan. Maksudnya di sini yuk kita sama-sama mendidik anak-anak kita menjadi
menjadi yang lebih baik, yang tadinya belum datang belum tepat waktu, misalkan dari kitanya dulu gitu kan ya. Mohon maaf, ini mah bukan saya mengajari, maksudnya yuk kita bersama-sama belajar bersama apa yang belum kita apa yang belum kita laksanakan gitu kan. Oke, lanjut ya. Yang pertama disiplin positif. Oke, sudah jelas. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, dari beberapa paparan kalimat ini, nilai positif, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru, manakah kata-kata yang mana yang memang belum atau masih asing di benak Bapak Ibu guru? Restitusi. Nah, pasti jawabannya terakhir. Jawabannya apa? Segitiga restitusi. Nah, Apa itu, Bu? segitiga restitusi. Maaf ya, di sini bukan saya mengajar, kita berdiskusi bersama, berdialog bersama, gitu kan? Kita di sini bersama-sama belajar ya Bapak Ibu. Di sini kata Pak Endang, Bu, saya masih awam atau masih asing kata-kata segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu adalah pengertiannya ya, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik, yaitu memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya dalam segitiga restitusi ini dalam menghadapi kasus Pak, memecahkan masalah. Contohnya ketika anak itu datang terlambat. Ya, contohnya anak datang terlambat, terus tidak memakai seragam yang sesuai dengan jadwalnya, atau anak itu ketika upacara menggunakan sepatu hitam yang tidak dianjurkan. Biasanya kalau misalnya upacara itu yang tidak sesuai dengan peraturan, betul Pak ya. Nah, itu artinya apa sih segitiga restitusi itu yang tadi disebutkan tadi gitu kan, segitiga restitusi. Untuk lebih mendalaminya nanti kita saksikan video bersama. Lanjut Pak. Di sini cobalah buka apa Pak Endang mengeduti. Nah, cobalah buka. Oke. Di sini ada sebuah permainan ya. Nanti permainannya itu kayak semacam berhadapan-hadapan. Di sini saya bacakan terlebih dahulu. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Lakukan kegiatan ya Pak Bu ya. Cobalah buka. Anda adalah A. Ya, nanti kita praktekkan bersama. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tadi tugas A ya Pak Bu ya, tugas A. Nah, yang kedua di sini adalah tugas B. Tugas B di sini adalah tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu yuk kita praktekkan bareng-bareng. Tangannya di kepala Pak Bu. Pak Cipunten tangannya di kepala. Tangannya di kepala Bu. Ya. Ini adalah apa? Tugas A. Ya. Tugas A. Sebenarnya ini harusnya berhadapan ini. Berhadapan. Nah, jadi di dalam di dalam permainan ini tugas A itu tadi mengepalkan tangan gitu kan, nggak tahu isinya apa
Yang tugas B adalah mencoba membuka, membujuk, merayu atau menghardik. Karena di sini disesuaikan dengan budaya positif dan juga nanti tentang keyakinan kelas. Maka kalau misalkan ini dalam kehidupan sehari-hari ya, di tangan yang A tadi, di tangan A yang tadi, di dalamnya itu ada, bayangkan ada berlian yang memang nggak habis 7 turunan, ya, nggak habis 7 turunan, nggak habis-habis itu. Coba apa yang akan dilakukan oleh tangan A? Menjaga sekuat tenaga agar tidak terluka. Satu. Yang kedua, Bumi apa? Berusaha tetap menjaga, Bu Meli. Tetap mempertahankan, boleh ya. Berarti kan tadi yang menarik B, walaupun dia mencoba menghardik, membujuk, merayu atau mengasih uang, tetapi karena memang tangan yang A ini tetap berusaha bersikeras menjaga, intinya tidak terbuka seperti halnya dalam kehidupan, dalam keseharian kita. Karena di dalam kelas itu kita yakin itu adalah budaya positif, maka itu yang harus kita pertahankan. Maksudnya seperti itu Bapak ya, kesimpulan dari sebuah apa ya, coba Anda buka atau memang permainan dari tangan A dan tangan B ini. Ya, Bapak Ibu sudah ngantuk? Ngantuk? Belum. Boleh, nanti masih lama durasinya ya. Next, lanjut. Nah, di sini ke slide berikutnya, pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kenal dari Dr. William? Enggak. Saya juga tidak kenal. Oke, di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dari pergeseran paradigma, maksudnya dari pendapat dari teori Dr. William Glasser ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya dalam keseharian juga sama ya Pak Bu ya. Kita juga dalam ketika istirahat, walaupun memang badan kita atau fisik kita istirahat, tapi terkadang pikiran kita walaupun bisa, wah anak itu manjat-manjat tembok enggak, anak itu berantem tidak, sama aja Pak, itu juga mengontrol murid ya dalam keseharian. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi setiap tindakan yang positif, kayak contohnya seperti tadi yang sudah dijelaskan atau dipaparkan dari awal, bahwasanya tentang penguatan positif tadi juga boleh kayak di dalam kelas itu melakukan tadarus atau melakukan pembacaan ayat-ayat atau surat, maksudnya surat pendek gitu kan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti dari beberapa paparan ini akan diperjelas lagi ya. Lanjut. Nah, di sini untuk selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif, Bapak Ibu, di sini dapat diartikan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya, maksudnya apa sih Bu di sini? Ada yang mau berpendapat dulu sebelum saya menjelaskan? Bu Kepala Sekolah mau menjelaskan? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Persilakan. Terima kasih kepada Ibu Rusnya. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa
kesombongan, ancaman maupun hukuman. Nah, sekarang itu kan banyak yang malak-malak gitu lah ya, bully-bully gitu kan ya. Berarti kalau itu biasanya ada bully-bully itu adalah karena diancam-ancam gitu ya. Nah, di sini disiplin positifnya bagaimana cara anak ini agar siswa dan siswi ini tidak melakukan apa sih kalau dulu malak ya, kalau sekarang apa ya, misalnya sini uang kamu apa pemalakan ya, pemalakan, atau yang suruh kalau kamu tuh nggak bulat nih, nggak berantem sama ini, nanti kamu saya kucilkan gitu kan. Maka ada pembelajaran bullying ya. Itu bagaimana caranya Bapak dan Ibu guru untuk anak-anak itu agar tidak melakukan ancaman-ancaman seperti itu. Di antaranya tadi itu kita sebelum belajar dikasih wawasan, ataupun apabila kita melakukan pekerjaan yang negatif, kita nanti akan misalnya akan apa gitu. Jadi harus diperjelaskan gitu ya. Kalau kita melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan, nanti kita akan dibalas kejahatan. Itu harus diterapkan kepada siswa dan siswi gitu kan. Diterangkan sejelasnya. Jadi di situ termasuknya tadi itu apa? Positif itu ya, karakter yang positif. Jadi harus diperjelas sama anak-anak itu, jangan bosan untuk memberikan nasihat-nasihat karakter tadi itu karakter positif ya ini agar gimana anak itu untuk berkarakter dengan baik, dengan positif. Tadi itu kita harus menerangkan apabila kita melakukan kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan. Apabila kita melakukan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Itu anak itu insya Allah kalau diterangkan seperti itu akan lebih jelas dan nanti ada rasa takut. Jadi ancamannya itu bukan ancaman nanti ini tapi diberikan wejangan, nasihat-nasihat, nanti nasihat-nasihat. Apabila melakukan itu ya kita akan mendapatkan imbasnya. Itu saja kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Ibu Kepala Sekolah yang sudah memaparkan dan mencontohkan disiplin positif. Alhamdulillah yang luar biasa dari paparan tersebut. Bahwasanya benar di sini. Bahwasanya kalau disiplin positif itu apa ya? Jika kita melakukan sesuatu tanpa harus adanya sogokan, tanpa harus adanya ancaman, berarti itu namanya bukan hal atau budaya positif ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal, artinya nilai-nilai di sini menyeluruh ya, menyeluruh, tidak pandang bulu, tidak pandang ras atau tidak pandang suku. Jadi artinya merata, menyeluruh gitu ya. Nah, di sini nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama ini sesuai dengan profil Pancasila. Bapak Ibu yang sedang kita jalani sekarang ini kan belajar Merdeka atau sesuai dengan profil Pancasila. Alhamdulillah di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, yang artinya di mana belajar itu lebih berpihak kepada murid ya. Lanjut yang keduanya di sini tentang nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul ya, kita semua beriman dan bertakwa hanya kepada Allah ya, bagi kita yang beragama Islam. Yang kedua di sini mandiri. Kenapa bisa dikatakan mandiri? Di sini kita mengajarkan kepada murid atau kepada peserta didik kita harus memiliki karakter atau yang bersifat mandiri. Oke, yang ketiga berkebinekaan global, artinya menyeluruh gitu ya. Karena dalam
kita ingin berteman, jika kita ingin bergaul, atau jika kita ingin bersosialisasi itu tidak harus ke satu orang aja, tapi secara menyeluruh. Karena di sini kita sama-sama belajar menempuh pendidikan. Yang selanjutnya bergotong royong. Contoh di kelas juga bergotong royong. Ketika kita dalam mengajar atau memang dalam apa sih namanya itu memberikan tugas kepada peserta didik, di mana setiap contohnya dibagi kelompok, berarti itu juga sama aja di dalam satu kelompok itu mengerjakan atau menghasilkan produk ya dari sebuah pembelajaran, itu juga sama, ada bersifat yang bergotong royong antara siswa. Nggak mungkin atau mana mungkin bisa terjadi suatu karya atau contohnya kita membuat jadwal piket atau misalnya membuat kreasi, karena memang ini tugasnya kelompok, tidak bakal terjadi sebagus ini, tidak bakal terjadi seindah ini kalau misalnya tidak ada bekerja sama atau bergotong royong ya. Kreatif diusahakan kita ketika ketika kita mengajar di kelas itu memang diusahakan agar siswa itu mempunyai kreativitas siswa gitu ya. Yang terakhir bernalar kritis. Bernalar kritis di sini biasanya kebanyakan sekarang ya memang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, anak sekarang beda dengan anak yang dulu. Kalau sekarang lebih lebih bernalar kritis, artinya mereka tuh lebih kritis daripada kita gitu ya. Kata Pendang tadi, sekarang mah siswa itu lebih pintar dari murid, contohnya dalam bermain HP atau TikTokan gitu ya. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentu semuanya juga kalau misalnya kita mendapat hukuman gitu kan, kita juga nggak bakal merasa nyaman gitu kan, karena memang kita sebaiknya menghindari gitu kan. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, lanjut. Nah, di sini berdasarkan tabel di atas, berikut adalah penjelasannya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh yang tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama, hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Di sini restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Semua itu masih berkaitan. Lanjut. Nah, di sini ada konsekuensi atau hukuman. Saya akan bacakan Bapak Ibu guru. Yang pertama di sini nanti boleh yang mau berpendapat ya, atau cukup disebutkan saja. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena telah datang terlambat ke sekolah. Itu sebenarnya konsekuensi apa hukuman? Hukuman, karena memang dapat salah satu mendisiplinkan siswa bahwasanya agar tidak datang terlambat. Itu sama aja ya, menerapkan budaya positif juga. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman boleh. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis maaf. Yang keempat, push up 10 kali karena. Yang kelima, berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Anda hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi sama. Ya, lanjut. Sama berarti ya. Membersihkan WC karena jahil sama temennya. Berarti kan kayaknya sudah jahil, otomatis dia diberi hukuman untuk Konsekuensi akhirnya dihukum.
Ya, hukum ya. Yang ketujuh, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJ. Oh, nah, pas ya. Yang saya tanyakan itu tentang guru PJ. Oh. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Tergantung ya, penghargaannya apa dulu nih, kan? Seperti yang tadi sudah disebutkan, hukumannya apa dulu, penghargaannya apa dulu, karena tidak semua yang bersifatnya penghargaan itu dapat apa namanya ya? Berupa hadiah, bisa ujian, bisa kasih motivasi atau semangat biar siswa itu menjadi lebih baik lagi. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, motivasi diri dalam diri intrinsik. Lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Yang tadi di awal-awal itu ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini akan dibahas tentang keyakinan kelas. Tadi masih berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu Guru? Kenapa? Baru tahu keyakinan itu sama dengan peraturan. Oh begitu ya, terima kasih. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lanjut Pak. Pak operator kalau ngantuk minum dulu. Nah, di sini nanti di kopian. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa bersifat universal. Ya. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ada yang bisa membedakan kenapa antara keyakinan dan peraturan kelas berbeda? Umum? Pak Madutin boleh berpendapat? Di mata ngantuk mungkin ya. Nah, di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Biasanya nih, kalau misalkan kita di kelas ya, di kelas itu membuat apa namanya itu? Jadwal piket, jadwal peraturan kelas. Memang biasanya kalau misalnya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Itu kalau keyakinan kelas berarti dibuatnya secara bersama antara guru dan siswa. Contohnya membuat keyakinan kelas. Sebenarnya saya sudah kelas 5 itu sudah ada. Cuman belum sempat apa ya Bu ya, belum seperti gampang jadi bikin. Sudah direncanakan. Yang kedua di sini keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Contohnya 10 menit sebelum belajar harus sudah ada di kelas. Itu berarti yang dibuatnya, yang membuat guru dan siswa. Biasanya ketika membuat itu apakah mau 10 menit, apakah mau 5 menit, itu berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Ya, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua di sini peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kalau misalnya pernyataan yang kedua ini, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Guru sudah membuat peraturan, tapi siswa tidak tahu. Ya, tapi siswa tidak diajak diskusi, berarti itu namanya peraturan kelas. Beda dengan tadi keyakinan dan peraturan. Bapak Ibu lebih setuju keyakinan apa peraturan kelas? Pendang lagi gitu. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada di kelas. Kayak seperti jadwal piket itu kan bisa jadi keyakinan kelas. Tapi kalau misalkan contoh kayak rambut dan macam itu harus bersifat peraturan, karena itu tidak bisa dimusyawarahkan dengan siswa, itu peraturan sekolah. Berarti terima kasih Pak Endang ya. Untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas, kata Pak Endang tadi disesuaikan. Alhamdulillah ya atas masukannya. Nanti juga berarti di sini kita menyesuaikan dengan kondisi kelas gitu ya.
Contohnya kayak potong ada rambut, ada siswa yang rambutnya panjang. Karena peraturan sekolah ini adalah harus pendek, berarti dia harus mengikuti peraturan sekolah. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Berarti tadi ya. Yang kedua, mencatat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, biasanya kalau kita tempel satu siswa memecahkan masalah, dampaknya murid menjadi mandiri, murid mampu memecahkan masalah sendiri. Oke, lanjut Pak. Dari 5 kontrol tersebut ya, ada pemantau, teman, merasa bersalah, manajer, dan penghukum. Akan kita saksikan di sini video tentang kita saksikan bersama video tentang 5 posisi kontrol guru. Mana sih yang harusnya kita lakukan dan mana sih yang memang seharusnya kita terapkan ke siswa. Sebagai penghukum dulu ya Pak Bu ya videonya ya. Nanti kita dapat simpulkan mana sih yang harus kita terapkan ke peserta didik kita. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Tadi video tentang guru penghukum. Ya, yang pertama tentang guru penghukum. Lanjut video selanjutnya. Nanti dijelasinnya semua dulu langsung. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang ketiga terakhir, video yang terakhir tadi penghukum, pemantau, yang terakhir manajer. Coba nanti kita saksikan dari ketiga video ini ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik semuanya, dari ketiga video tersebut, yang pertama video guru sebagai pemberi hukuman, yang kedua pemantau, yang ketiga manajer. Dari ketiga video tersebut, manakah yang lebih tepat untuk kita terapkan di sekolah, Bapak Ibu? Yang mana Bu? Yang saya. Nah, dari ketiga video tersebut, bahwasannya memang yang paling cepat itu yang terakhir, yaitu manajer, di mana tidak langsung menyalahkan siswa ketika datang telat gitu ya. Mudah-mudahan dari ketiga video tersebut kita bisa menerapkan bersama-sama untuk peserta didik kita untuk membangun budaya positif, bahwasanya kita menggembur-gemburkan ke siswa jangan terlambat ketika datang ke sekolah. Berarti harus dari diri kita sendiri dulu mencontohkan gitu ya, memberi teladan terhadap peserta didik. Lanjut. Di mana tidak langsung menyalahkan siswa ketika datang telat gitu ya. Mudah-mudahan dari ketiga video tersebut kita bisa menerapkan bersama-sama untuk peserta didik kita untuk membangun budaya positif, bahwasanya kita menggembur-gemburkan ke siswa jangan terlambat ketika datang ke sekolah. Berarti harus dari diri kita sendiri dulu mencontohkan gitu ya, memberi teladan terhadap peserta didik. Lanjut. Habis. Sudah dapat. Udah, ini 5 kebutuhan dasar manusia terakhir ya. Nah, yang terakhir di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa, diterima psikologi. Yang selanjutnya penguasaan kebebasan dan kesenangan. Adapun di sini beberapa tabel atau apa namanya itu tentang segitiga restitusi, apa yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwasanya budaya positif, 5 kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan di sini semuanya kita bisa terapkan secara bersama. Yang kita inginkan adalah menerapkan budaya positif dan menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini masih bisa melaksanakan sebagai apa ya namanya, sebenarnya ini untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktu dan tenaganya. Semuanya mudah-mudahan kebaikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.